Melanjutkan dari kisah sebelumnya, ketika melihat segel energi yang menjadi semakin ilusi, mata dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya juga menjadi berapi-api. Peninggalan kuno telah dibuka. Namun dibandingkan dengan orang-orang ini yang langsung maju ke depan, ekspresi Xiaoyan berubah saat ruang itu pecah. Segera dia meraih Xian di sampingnya dan mundur ke belakang. Melihat tindakan Xiaoyan, dokter peri kecil dan yang lainnya juga mundur tanpa ragu-ragu. Sementara kelompok Xiaoyan mundur, ada juga cukup banyak sosok manusia dari pohon-pohon besar di sekitarnya juga tiba-tiba mundur. Jelas mereka juga menemukan sesuatu. Setelah beberapa saat, orang bisa mendengar ledakan yang keras. Kekuatan spasial yang liar dan keras yang bahkan menyebabkan seorang elit Dawson merasakan jantung mereka berdebar-debar, tersapu ke segala arah seperti badai. Namun mereka yang tercepat untuk menyerang adalah yang pertama diserang olehnya. Dalam sekejap mata, mereka ditelan oleh badai. Segera tangisan sengsara yang tajam bergema di lautan tulang ini dengan cara seperti riak. Karena ada jarak tertentu, badai spasial tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada kelompok Xiaoyan pada saat itu menyebar. Pada saat ini mereka juga menghela nafas lega. Sungguh segel spasial yang mengerikan. Itu sebenarnya masih memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi sisa-sisa peninggalan elit Dawson. Ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok dokter peri kecil ketika mereka melihat kekuatan destruktif yang diciptakan riak spasial ini. Ayo pergi, orang-orang ini terlalu terburu-buru. Mereka layak mendapatkannya, ucap Xiaoyan tersenyum. Segera dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke lautan tulang. Pada saat yang sama, banyak ahli yang telah berhasil menghindari riak spasial sebelumnya juga menggerakkan tubuh mereka dan bergegas untuk masuk. Ketika kelompok Xiaoyan masuk, mereka menemukan bahwa ada puncak gunung yang menjulang tinggi. Dari badai spasial sebelumnya, mereka mengerti bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bersahabat. Jika mereka tidak berhati-hati, mungkin saja mereka kehilangan nyawa di tempat ini. Mengikuti pendekatan terhadap mereka, kabut putih yang tergantung di lautan tulang juga secara bertahap menjadi lebih tipis. Seketika sebuah aula akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Xiaoyan. Dibandingkan dengan aula besar semacam ini, aula cabang Hall of Soul yang dilihat Xiaoyan terakhir kali terlihat agak kecil. Aula besar itu berwarna merah cerah. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah nyala api naik darinya. Tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang putih yang padat ini. Para ahli di sekitarnya juga sama-sama linglung karena luasnya aula besar berwarna merah cerah ini. Pada saat ini banyak sosok secara bertahap mengurangi kecepatan mereka sebelum berhenti 100 meter dari aula besar berwarna merah cerah. Tidak heran itu harus ditutup dengan segel spasial. Aula seluas itu akan menjadi keberadaan yang mencolok dimanapun dia ditempatkan, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat melihat aula besar ini. Dia memimpin semua orang untuk perlahan-lahan mendarat sejauh 100 meter. Elit Dawson dari zaman kuno itu benar-benar akan membangun sisa-sisa yang begitu besar. Pada saat ini banyak ahli di luar aula besar merah terang terus berdatangan. Namun tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter ini. Mereka yang bisa sampai di tempat ini adalah semua orang dari golongan besar atau yang memiliki kemampuan yang hebat. Secara alami, tidak ada yang cukup bodoh untuk menjadi orang yang memimpin kawanan saat ini. Sementara Xiaoyan menyilangkan lengannya di dadanya dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es ditembakkan. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian warna-warni. Rambut bentuk poniksnya juga menambahkan beberapa kebangsawanan pada sikapnya. Feng Qing'er, ucap Xiaoyan. Terlihat cukup banyak orang yang berkerumun di samping Feng Qing'er. Orang-orang dari pavilion petir angin ada di antara mereka. Pada saat ini kelompok orang ini telah dengan jelas menemukan kelompok Xiaoyan. Ekspresi dingin yang pekat melintas di mata mereka. Mata Xiaoyan menyapu sekelompok orang ini. Setelah itu berhenti di samping Feng Qing'er.
terlihat ada seorang pria berambut putih berusia sekitar 30 tahun atau lebih. King apakah itu orang yang kau katakan memiliki esensi darah iblis Phoenix? Pada saat ini pria berambut putih itu juga melirik Xiaoyan dan tertawa dengan suara samar. Iya, namun tidak terduga bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai kelas Daozun. Ucap Feng King menggertakkan giginya. Hahaha, Daozun, setelah ini kau juga akan dapat menerima warisan dari suku. Pada saat itu bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke kelas Daozun. Ucap pria berambut putih itu tersenyum tipis dan berbisik. Adapun Xiaoyan itu, serahkan saja padaku. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi Phoenix, kami akan tahu jika kami membawanya kembali untuk pemeriksaan. Bahkan jika dia sudah menelan darah esensi, kita juga akan memiliki cara untuk menemukannya dari dalam darahnya. Ucap pria itu. Feng King mengangguk sedikit. Meskipun Xiaoyan telah maju ke kelas Daozun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Yang terakhir telah menerima warisan lebih awal darinya dan sangat akrab dalam menggunakan kekuatan yang diwarisi. Dia bisa berada di peringkat ke-10 besar bahkan di antara semua generasi muda dalam suku Heaven Demon Phoenix. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Xiaoyan. Di hadapan tatapan sedingin es yang dilontarkan Feng King Xiaoyan hanya meliriknya sebelum menarik matanya. Dia bisa merasakan niat membunuh pria berambut putih itu ke arahnya. Xiaoyan hanya sedikit terkejut saat menyadari yang terakhir mencapai kekuatan Daozun pada usia seperti itu. Heaven Demon Phoenix bukanlah binatang ajaib biasa. Memiliki garis keturunan Phoenix surga kuno, mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan anggota suku mereka. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Feng King Dia melihat sekelilingnya dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit menarik. Pavilion petir angin Heaven Demon Phoenix lembah sungai es sekte Suan yang mendalam. Mata Xiaoyan menyapu faksi-faksi ini dengan permusuhan terhadapnya. Dalam sekejap, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini dia benar-benar memasuki sarang serigala. Pada saat ini mata Xiaoyan menyapu musuh-musuh dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit. Tidak disangka kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini. Ucap Bing Hezunze dari lembah sungai es menatap Xiaoyan. Ada kilatan dingin pekat yang samar-samar berkedip di matanya. Saat itu dia hanya bisa mundur karena dia takut pada klangu. Jika tidak, kelompok Xiaoyan sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Saat ini segala macam orang telah berkumpul di sini. Jika aku memiliki kesempatan setelah memasuki sisa-sisa, aku mungkin bisa menyerang. Pada saat itu selama aku melakukannya secara diam-diam, bahkan klangu tidak akan lagi bisa berbuat apa-apa. Ucap Bing Hezunze dengan lembut memutar cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Jelas ada sedikit niat membunuh yang muncul di wajahnya. Ini benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalur. Dia benar-benar bisa bertemu bocah ini di tempat ini. Tanpa perlindungan Menara Apil, aku sangat ingin melihat bagaimana kau bisa selamat. Ekspresi ganas juga melintas di wajah kepala sekte Suan mendalam Zen Tianan. Hahaha. Tidak terduga bahwa aku tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Ucap Xiaoyan dan dokter peri kecil bertukar pandangan satu sama lain. Hei Xiaoyan, kau benar-benar di sini. Pada saat ini suara halus tiba-tiba terdengar. Mendengar suara yang akrab ini, Xiaoyan terkejut. Tang Hoa ucap Xiaoyan. Karena nona muda dari Burning Flame Valley telah tiba, kemungkinan kepala Burning Flame Valley Tang Zhen juga seharusnya datang. Mata Xiaoyan berbalik saat dia segera melihat Tang Zhen yang berada di samping Tang Huo'er. Hahaha, teman muda Xiaoyan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kau masih tampil sebaik biasanya. Ucap Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitar. Hahaha, kepala lembah Tang terlalu sopan. Kau juga telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ucap Xiaoyan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Burning Flame Valley dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar berperingkat tinggi di dataran tengah.
Tang Zhen juga seorang ahli yang terkenal. Tindakannya secara alami akan menarik perhatian cukup banyak orang. Oleh karena itu Feng Qing'er, Bing He Zunze dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan alis mereka saat melihat pemandangan ini. Dalam 2 tahun yang singkat, kau tidak hanya menjadi juara dari pil gathering, tetapi bahkan telah maju ke kelas Daozun. Kecepatan ini bahkan menyebabkan diriku yang dulu merasa malu. Ucap Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan lain. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Tanya Xiaoyan. Peninggalan kuno sangat langka. Dan hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit Dao Sheng bahkan lebih langka. Karena itu telah muncul, aku secara alami perlu datang dan melihatnya. Teman muda Xiaoyan, situasimu saat ini sepertinya tidak begitu baik. Ucap Tang Zhen tertawa. Hahaha, keberuntunganku sedikit buruk hari ini. Ucap Xiaoyan. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku setelah memasuki sisa-sisa ini, kau bisa bertanya padaku. Saat itu, kau telah membantuku memurnikan pil api bodhisattva. Jelas aku masih berhutang budi padamu. Ucap Tang Zhen menjawab dengan lembut. Jika itu benar-benar datang sampai tahap itu, Xiaoyan pasti akan datang dan mencari bantuanmu. Ucap Xiaoyan tersenyum pahit dan dengan lembut mengangguk. Pada saat ini Xiaoyan tersenyum dan mengangkat kepalanya, matanya sekali lagi melihat sekelilingnya. Pada saat ini aula besar telah ditempati oleh lautan manusia hitam. Selain itu, berdasarkan momentum sepertinya ada aliran manusia yang tak ada habisnya berkumpul di sini. Meskipun ini masalahnya, tidak ada yang berani dengan mudah melangkah ke dalam radius 100 meter dari aula besar itu. Kebuntuan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Aula besar yang tadinya kosong dari aktivitas apapun, tiba-tiba menciptakan suara gemuruh yang keras. Segera semua orang melihat pintu batu merah cerah yang beratnya bertonton tiba-tiba terbuka perlahan. Terowongan hitam gelap terungkap di belakangnya. Pintu masuknya telah dibuka. Mata cukup banyak orang langsung memerah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang tidak bisa mengendalikan diri dan mereka segera melintas dengan cepat dan menyerbu ke dalam terowongan. Jelas nampaknya mereka takut harta karun di dalamnya akan dirampas oleh orang lain jika mereka terlambat. Namun dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini, kelompok Xiaoyan tidak bergerak. Jika begitu mudah untuk menerobos ke dalam sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dao Sheng, itu memang akan jauh seperti permainan anak-anak. Setelah beberapa saat, tebakan Xiaoyan memang benar. Setelah cukup banyak orang masuk ke dalam terowongan hitam gelap itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lahar panas mendidih berwarna merah menyala keluar dari dalamnya. Pada saat yang sama, dinding terowongan yang luas itu juga tiba-tiba mengeluarkan banyak pilar api biru iblis. Siapapun yang menyentuh pilar api biru ini akan berubah menjadi abu. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Hanya jalur api yang benar-benar ingin menghentikan kita. Sementara semua orang tenang, faksi besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak memiliki ancaman yang mematikan bagi mereka. Segera setelah kata-kata itu terdengar, orang bisa melihat banyak Daoki yang agung melonjak keluar. Segera Daoki berlama-lama di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas ke jalur api dengan suara mendesis. Kali ini pilar api itu tidak langsung membakar tubuh mereka saat ditembakkan. Sebaliknya itu berakhir dengan jalan buntu dengan Daoki yang agung. Dengan pertahanan Daoki, para ahli ini juga buru-buru bergegas menuju ujung terowongan. Hahaha, teman muda Xiaoyan, kau memiliki api surgawi. Kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan grupmu. Ayo bergerak, ucap Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan 9 naga api petir melonjak sebelum membungkus semua orang dari Burning Flame Valley. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan 3000 Lotus Heart Flame berwarna ungu coklat menyapu keluar dari dalam tubuhnya.
itu menyapu dan mencangkup kelompok dokter peri kecil. Api surgawi anak kecil ini, mengapa ini benar-benar berbeda dari masa lalu? Hati Tang Zhen terguncang tak tertandingi saat dia melihat api ungu coklat di tubuh Xiaoyan. Ini pertama kalinya dia melihat api surgawi yang dapat menyebabkan 9 naga api petir mengungkapkan emosi seperti itu. Hahaha, kepala lembah Tang, aku harus masuk lebih dulu, ucap Xiaoyan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen saat dia melambaikan lengan bajunya. Segera apinya menyeret semua orang dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Orang ini, dia benar-benar mengerikan, ucap Tang Zhen tercengang. Pada saat ini ada cukup banyak ahli yang maju dengan seluruh kekuatan mereka. Sementara orang-orang ini menahan nyala api dan lava saat mereka dengan ganas maju ke depan. Mereka juga melihat kelompok Xiaoyan yang tampaknya melesat dengan santai. Dengan bantuan api surgawi, tingkat kemajuan kelompok Xiaoyan cukup cepat. Dalam beberapa menit mereka langsung melewati beberapa ahli yang telah masuk lebih dulu dari mereka. Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Daoseng. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan menjadi tidak beruntung, ucap dokter peri kecil tanpa sadar tertawa pelan saat melihat adegan ini. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Api biru di sekitarnya sangat misterius, itu mampu melelehkan Daoqi. Hei, bukankah itu kelompok lembah sungai es di depan? Ucap Tian Huozunse menyapu matanya dari depan terowongan dan tiba-tiba berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan melirik saat mendengar ini. Sementara mata kelompok Xiaoyan sedang ditembak, Bing Hezunse yang berada di dalam kabut sedingin es juga tampaknya telah merasakan kelompok Xiaoyan di belakang. Segera dia mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang menyelimuti para ahli di lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin. Kecepatannya dengan cepat meningkat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Karakter yang mengerikan itu, apakah mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka? Ucap Xiongzhan membuka mulutnya dan berbicara dengan jijik saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Dengan barisan mereka saat ini, mereka jelas tidak akan ada yang takut dengan lembah sungai es. Jika mereka benar-benar beruntung, kemungkinan besar orang yang perlu khawatir adalah Bing Hezunze. Ayo pergi, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan jalur api ini. Mata Xiaoyan menyapu api biru di sekitarnya. Alisnya tanpa sadar sedikit mengerinyit. Meskipun nyala api ini bukan api surgawi, itu jelas sangat aneh. Segera kecepatan mereka tiba-tiba meningkat saat mereka berubah menjadi cahaya api yang melesat secara eksplosif menuju ujung jalur api. Di sepanjang jalan, mereka dapat bertemu dengan beberapa orang yang memiliki ekspresi yang buruk. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa orang-orang dari lembah sungai es benar-benar menghilang sepenuhnya. Situasinya tidak tepat. Tidak mungkin kecepatan orang-orang dari lembah sungai es melebihi kita, ucap dokter peri kecil. Jalur api ini terlalu panjang. Apakah akhirnya benar-benar ada di depan kita? Xiongzhan juga mengutuk dengan agak tidak sabar. Xiaoyan tiba-tiba terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera memperlambat tubuhnya, matanya berkedip-kedip, tampak seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Sial, jalan api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah jalan yang benar menuju sisa-sisa kuno. Jika kita terus melakukan perjalanan melalui jalur api, Daoqi di dalam tubuh kita akan habis cepat atau lambat, ucap Xiaoyan. Jalur api ini bukan pintu masuk yang sebenarnya. Di mana pintu masuk yang sebenarnya? Tanya dokter peri kecil mengangkat alisnya. Matanya juga melihat ke arah dinding merah cerah di sampingnya saat dia berbicara. Dinding tersebut dibangun dari batu magma merah terang yang sangat keras. Bahkan kelompok Xiaoyan tidak dapat mengidentifikasi jenis batu apa itu. Pada saat ini Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Matanya tiba-tiba bergeser ke bawah beberapa saat kemudian. Akhirnya dia menghentikannya di magma kental merah terang di bawah dan berkata perlahan. Alasan mengapa anggota lembah sungai es telah menghilang kemungkinan besar karena Bing Hezunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun kiri, kanan, dan atas terowongan ini adalah dinding batu, ucap Xiaoyan.
Maksudmu jalanannya bukan di depan tetapi di bawah? Ucap dokter peri kecil bertanya dengan heran. Pemilik sisa-sisa ini memang licik. Orang biasa mana yang akan melompat ke lava tanpa alasan? Wajah Tian Huozunse menjadi berkerut. Hei, tidak heran jika anggota lembah sungai es terburu-buru. Mereka sebenarnya tidak mau kita menemukan jalan masuk yang sebenarnya. Ucap Xiaoyan tertawa. Dia mengingatkan semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat membungkus semua orang. Dan dengan suara percikan, mereka langsung memasuki lahar merah terang yang panas. Seketika kelompok Xiaoyan dengan cepat tenggelam setelah memasuki lava. Meskipun lava itu panas, tidak ada halangan bagi semua orang yang memiliki pelindungan api surgawi. Setelah tenggelam ini berlanjut selama sekitar 1 menit, semua orang dapat mendengar suara yang sedikit teredam. Area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh pada jarak tertentu. Akhirnya kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang sedingin es. Semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut segera menutupi wajah mereka. Lava merah terang tampak seperti banyak ular sanca besar di atas kepala mereka. Samar-samar terlihat beberapa sosok manusia yang sesekali bergegas melewati jalur api. Jelas lava ini adalah jalur api yang telah dilalui kelompok Xiaoyan sebelumnya. Jika seseorang benar-benar mengikuti jalur api yang begitu panjang, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk melakukan perjalanan sampai akhir. Hahaha, memang layak menjadi peninggalan kuno. Itu benar-benar membodohi semua orang. Jalan sebelumnya hanyalah jalan buntu sampai akhir. Ucap Xiaoyan melihat ke jalur api yang melengkung dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak sombong. Pada saat ini kelompok dokter peri kecil juga tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Lokasi mereka saat ini adalah jalur batu besar yang sangat luas. Jalan itu diperpanjang untuk jarak yang sangat jauh. Ada kemungkinan untuk samar-samar melihat kotak di sana. Sepertinya ada beberapa sosok manusia di alun-alun. Ayo pergi. Target kita adalah buah bayi jiwa. Kita akan membiarkan mereka pergi dan merebut keterampilan Dao kelas Tian terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang hal lain setelah kita mendapatkan buah bayi jiwa. Ucap Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara dengan serius. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Setelah kita memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Xian. Xian, kau memiliki persepsi khusus ketika harus menemukan harta karun alam semacam ini. Akan jauh lebih cepat bagimu untuk menelusurinya daripada kami semua melakukannya secara acak. Ucap Xiaoyan melihat ke arah Xian dan menginstruksikan. Hahaha, ini masalah kecil, serahkan padaku. Ucap Xian mengangguk. Pada saat ini dia jelas terlihat sangat senang untuk mencari harta karun alam. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Dan tubuhnya berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Pada saat yang sama mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelumnya. Di antara mereka termasuk suku Heaven Demon Phoenix, lembah sungai es dan lain-lain. Kemunculan tiba-tiba kelompok Xiaoyan juga menarik perhatian semua orang di alun-alun. Ping Hezunze juga sedikit mengerinyit. Jelas dia tidak menyangka bahwa kelompok Xiaoyan akan menemukan misteri jalur api dengan begitu cepat. Xiaoyan mengabaikan tatapan ini. Matanya berhenti di tepi alun-alun ketika dia melangkah ke tempat itu. Ada pintu batu yang sangat berat di tempat itu. 10 tubuh lurus seperti tombak berdiri di tempat itu tanpa ada gerakan. Kulit tubuh ini berwarna merah cerah. Mata mereka kosong dan tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah mayat tua. Boneka iblis bumi. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak tanpa sadar saat melihat keberadaan mayat seperti itu. Hatinya sangat terkejut saat dia bergumam. Xiaoyan kemungkinan adalah orang yang paling akrab dengan boneka perak sejenis ini di antara mereka yang hadir. Boneka di luar pintu batu itu berwarna perak cerah. Jelas mereka masih di level boneka iblis bumi. Berdasarkan estimasi Xiaoyan, 10 boneka iblis bumi ini seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kelas Daozong.
Sepertinya sisa-sisa kuno itu sebenarnya ada di balik pintu batu ini, ucap dokter peri kecil melihat ke pintu batu yang berat itu dan berkata dengan lembut. Iya, namun pintu batu itu tertutup rapat. Ada juga fluktuasi spasial yang samar di atasnya. Jelas seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membukanya. Kalau begitu, metode untuk membukanya kemungkinan besar terletak pada 10 boneka ini, ucap Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya menyapu sekali lagi dan menemukan bahwa kebanyakan mata orang berhenti melihat boneka itu. Jelas mereka semua memahami di dalam hati mereka. Hahaha, saat ini kami tidak perlu menyerang. Secara alami akan ada orang yang akan mengurus hal semacam ini, ucap Tian Huozunze tertawa. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk saat mendengar tawa licik lama Tian Huozunze ini. Mereka berdiri secara acak di bagian terpencil alun-alun dan menyaksikan aksi semua orang yang hadir. Sementara kelompok Xiaoyan tetap diam. Alun-alun mengalami beberapa percakapan pribadi dan ragu-ragu sebelum seorang lelaki tua berpakaian abu-abu perlahan melangkah keluar. Dari auranya yang luas dan pekat, dia jelas merupakan seorang elit Daozun. Namun pandangan sekilas dari kelompok Xiaoyan memungkinkan mereka untuk mengenali bahwa lelaki tua ini hanyalah bintang 1 Daozun. Sekte yang dimiliki lelaki tua berpakaian abu-abu ini adalah salah satu yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Namun dia tidak terlalu memikirkannya. Dataran sangat luas dan ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak bisa diketahui di dalamnya. Pada saat ini orang tua itu perlahan berjalan keluar di depan banyak tatapan. Dauki yang luas dan perkasa berlama-lama di sekitarnya saat dia langsung berjalan ke area yang dikelilingi oleh 10 boneka iblis bumi. Ketika lelaki tua itu berada sekitar 100 kaki ke dalam pintu batu, 10 patung seperti sosok yang tidak bergerak itu mengeluarkan suara retak tulang yang rendah dan dalam. Segera 10 mata kosong sedingin es langsung menatap pria tua berpakaian abu-abu itu. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka. Seketika 10 tombak panjang perak cerah segera muncul di tangan mereka. 10 sosok itu seperti kilat saat mereka membawa angin kencang dan menyerang lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Hahaha, itu hanyalah sepasang boneka yang rusak. Namun kau berniat memblokirku, ucap orang tua berpakaian abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia menyerang kelompok boneka itu tanpa senjata di tangannya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, dia akan memaksa boneka itu untuk mundur. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat pria tua berpakaian abu-abu itu yang tidak dirugikan meski bertanggung jawab 10 orang sendirian. Jarak antara kelas Daozong dan Daozun terlalu besar. Meskipun ke-10 boneka ini telah berhasil memblokir, lelaki tua berpakaian abu-abu jelas dari situs ini bahwa mereka tidak akan dapat bertahan lama. Dengan kekalahan terus-menerus mereka, 10 boneka iblis bumi tiba-tiba menghentikan langkah kaki mereka. Cahaya perak melintas di mata mereka dan raungan rendah dan dalam terdengar, dipancarkan dari tenggorokan mereka. Segera langkah kaki mereka bergerak dan langsung membentuk formasi yang aneh. Setelah itu mereka langsung terhubung satu sama lain membentuk cincin melingkar dalam prosesnya. Saat cincin melingkar terbentuk, tenggorokan boneka iblis bumi terkemuka sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh. Ini benar-benar telah berevolusi. Mata Xiaoyan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi boneka iblis bumi untuk berevolusi menjadi boneka iblis langit. Saat itu boneka iblis bumi telah menyerap banyak pil petir untuk berevolusi di saat-saat terakhir. Namun boneka iblis bumi ini benar-benar menyelesaikan ini dalam sekejap mata. Itu adalah efek dari formasi. Tidak heran jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Daoseng. Formasi aneh 10 boneka iblis bumi ini bersama-sama sudah cukup untuk melawan Daozun bintang 2. Orang tua ini tidak akan beruntung. Boneka iblis langit berwarna kuning emas di medan perang itu menginjak tanah dan meluncurkan tinju mematikan. Dihadapkan dengan tinju yang sangat kuat, lelaki tua itu buru-buru menggenggam semua kekuatannya untuk menghadapinya. Segera suara yang dalam mulai muncul. Dengusan teredam keluar dari tenggorokannya dan dia jejak darah muncul dari sudut mulut lelaki tua itu. Dia terhuyung-huyung mundur pada saat yang bersamaan.
Setelah lelaki tua itu mundur dengan jarak 100 kaki, boneka iblis langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuhnya bersinar dan muncul di luar pintu batu. Cahaya kemasan menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka iblis bumi yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga semacam ini juga telah menyebabkan wajah sejumlah orang berubah. Mereka mungkin tidak takut dengan 10 boneka iblis bumi di puncak kelas Daozong. Namun boneka iblis langit ini dengan kekuatan bintang 2 Daozun jelas menyebabkan mereka sangat takut. Untuk sesaat, alun-alun menjadi suasana yang mencekam. Semua orang ingin masuk tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Xiaoyan menyipitkan matanya. Matanya langsung melihat ke arah 10 boneka itu. Jelas ekspresi keinginan melintas di matanya. Bantu aku mengawasi yang lain. Cahaya perak berkedip di mata Xiaoyan saat dia dengan lembut berbicara dengan dokter peri kecil. Jari-jarinya segera menekan ke tanah dan tubuhnya menyerbu kepala semua orang seperti burung besar dan dengan mantap mendarat 100 kaki dari pintu batu. Karena tidak ada yang akan menyerang, izinkan aku menjadi yang pertama melakukannya. Semua orang terkejut saat melihat Xiaoyan yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka yang memiliki permusuhan dengan Xiaoyan sedikit mengerti. Anak kecil ini berinisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif. Ucap Feng Qing'er sedikit mengerinyit. Pria berambut putih di samping melirik punggung Xiaoyan dan berkata, dengan kekuatan 1 bintang Daozun, kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tetua pertama dari sekte Suan Tanah sebelumnya. Aku pikir kau harus melupakannya. Kebetulan, aku cukup tertarik dengan boneka-boneka ini. Jika aku membawa mereka kembali untuk bertindak sebagai penjaga pintu, itu akan terlihat cukup mendominasi. Mata orang lain sangat tajam. Dia tampaknya telah melihat niat Xiaoyan terhadap boneka-boneka ini dengan sekilas. Xiaoyan mengiringitkan alisnya sedikit di depan pria berambut putih itu, yang tiba-tiba ikut campur. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah yang perlu kau khawatirkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menekan tanah. Tubuhnya langsung menuju ke radius 100 kaki dari pintu batu. Melihat ini, pria berambut putih itu pun tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia juga menyerang. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang diayun ke arah panggung batu Xiaoyan di depannya. Namun panggung Xiaoyan tampak memiliki beberapa mata yang tumbuh pada mereka dalam menghadapi angin yang menuju ke arahnya dari belakang. Tubuhnya terpelintir dan dia dengan mudah menghindarinya. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat yang tersisa di antara alisnya juga melonjak ke segala arah. Xiaoyan pernah menciptakan boneka iblis bumi dan jelas menyadari kelemahan boneka semacam itu. Jika itu adalah tabrakan, seseorang hanya bisa mengakhiri pertempuran setelah mencabik-cabik dirinya. Namun Xiaoyan tidak harus menghancurkan mereka. Apa yang dia inginkan adalah kontrol. Kontrol yang mirip dengan yang dia miliki atas boneka iblis langitnya. Jika spiritual dari pencipta boneka iblis bumi hadir di dalam tubuhnya, selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritualnya sendiri menggantikannya, dia akan dapat dengan mudah mengontrol boneka. Namun jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Xiaoyan secara pribadi membuatnya tidak mungkin dia menyadarinya. Bocah ini benar-benar berniat untuk mengontrol boneka. Pria berambut putih juga merasakan ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Dia tidak mengetahui metode untuk mengontrol boneka tersebut. Oleh karena itu, dia tidak dapat merebut dengan Xiaoyan. Namun dia juga bukan orang biasa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Xiaoyan, dia memamerkan tubuhnya dan muncul di depan boneka iblis bumi. Sebuah tinju diayunkan dengan keras dan mendarat dengan keras di tubuhnya. Setelah tinju menakutkan mendarat, tubuh boneka iblis bumi segera retak dan membentuk banyak garis retakan. Melihat ini, senyuman terungkap di wajah pria berambut putih itu saat menegang. Ini karena dia menemukan bahwa garis-garis retakan itu menghilang dengan cepat ketika cahaya perak sekali lagi keluar dari dalam tubuh boneka itu. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa memecahkan boneka ini. Kilatan tajam melintas di mata pria berambut putih itu.
Anak nakal itu juga memiliki boneka seperti itu, tidak heran dia akan menyerang. Pria berambut putih itu tiba-tiba memahami ketika dia melihat boneka langit berwarna emas gelap. Yang terakhir menatapnya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 10 boneka itu mengeluarkan suara teredam sebelum disimpan di cincin penyimpanan yang terakhir. Proses menundukkan boneka iblis bumi jauh lebih lancar dari yang diharapkan oleh Xiaoyan. Anak kecil ini, dia benar-benar telah menaklukkan boneka-boneka itu. Pada saat ini semua orang di alun-alun menatap Xiaoyan dengan keterkejutan serta rasa iri dan cemburu di wajah mereka. Segera setelah Xiaoyan menyimpan 10 boneka itu ke dalam cincin penyimpanannya, pintu batu yang tertutup rapat mengeluarkan suara mekanis yang berderit. Pintu batu tebal itu juga perlahan terbuka untuk memunculkan sebuah lubang. Aura kuno yang sunyi perlahan-lahan mengalir keluar mengikuti pembukuan pintu batu secara bertahap. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang memiliki ekspresi serius. Setelah melihat pintu batu yang terbuka, sosok Xiaoyan bergegas dan dengan lembut melayang ke belakang. Setelah itu dia sekali lagi kembali ke posisi dari sebelumnya. Dari mulut sejumlah orang bergerak-gerak saat melihat tindakan ini. Mereka diam-diam mengutuknya di dalam hati mereka. Jelas bahwa Xiaoyan tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki sisa-sisa misterius ini. Pada saat ini pintu utama perlahan dibuka sepenuhnya dan suara berderit juga perlahan berhenti. Semua orang di alun-alun saling memandang, namun tidak ada yang memimpin untuk masuk. Xiaoyan mengabaikan keheningan di alun-alun. Dia menggosok cincin penyimpanannya dengan jarinya. Senyuman di sudut mulutnya cukup cemerlang. Tidak disangka dia mendapatkan harta karun. Seperti itu setelah baru saja memasuki sisa-sisa ini dianggap keberuntungan. Sesaat kemudian, ada seseorang yang tidak tahan lagi dan berjalan perlahan ke pintu masuk batu. Untungnya tidak ada tangisan menyedihkan yang muncul kali ini. Semua orang tiba-tiba menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada kambing terdepan. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Dia berkata pelan saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas ke sisa-sisa di balik pintu batu dengan kecepatan seperti kilat. Dokter, peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Orang yang licik. Cukup banyak orang mengutuk dalam hati ketika mereka melihat Xiaoyan bergerak segera setelah melihat bahwa tidak ada bahaya. Mereka juga dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan meningkatkan kecepatan mereka. Seketika semuanya membanjiri aula besar. Kelompok Xiaoyan dengan cepat menyerbu untuk masuk. Dalam sekejap mata, mereka sudah memasuki pintu batu. Kemudian mata mereka tercengang saat melihat pemandangan yang muncul di depan mereka. Hal yang membuat di depan mata mereka adalah aula yang sangat besar. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berdiri di aula besar ini. Semua orang melihat sekeliling mereka dan menemukan bahwa ada cukup banyak koridor dalam di sekitar aula besar yang meluas ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat ini sudah ada beberapa faksi dan ahli yang menyerang. Mereka mulai berpisah dan bergegas menuju jalur itu. "Xian, apakah kau merasakan sesuatu? Aku bisa mendengus beberapa aroma bahan obat. Namun itu sangat kabur," ucap Xian mengernyitkan hidung saat berkata. "Xian, pimpin jalan," ucap Xiaoyan. "Baik," ucap Xian mengangguk. Sementara kelompok Xiaoyan mengikuti aroma ramuan obat dalam pencarian mereka. Mereka kadang-kadang menerobos masuk ke dalam beberapa ruangan tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berguna. Sepertinya harta karun sebenarnya tidak disimpan di tempat-tempat ini. Melihat bahwa kamar-kamar ini tidak memberikan banyak kejutan, kelompok Xiaoyan juga sepenuhnya menarik perhatian mereka dari mereka. Mata fokus mengikuti di belakang Xian. Setelah mereka terbang sekitar 15 menit atau lebih di koridor, Xian di depan secara bertahap berhenti. Mata kelompok Xiaoyan langsung terlempar ke depan setelah melihat Xian berhenti. Ada pintu batu besar yang sangat kuno di tempat itu. Sejumlah besar lumut telah memanjat pintu batu. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Kemungkinan disinilah bahan obat disimpan. Aku mungkin tahu bahwa mereka menjadi manja setelah bertahun-tahun, ucap Xian menunjuk ke pintu batu dan berkata. Segera Xiaoyan perlahan melangkah ke depan dan dengan hati-hati memeriksa tempat itu. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada jebakan,
Dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong kitab batu terbuka. Di tengah suara yang rendah dan dalam, pintu biru tebal yang berlumut dan tebal perlahan-lahan dibuka. Gelombang aroma obat yang kaya yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu segera melonjak. Cahaya terang yang menyilaukan keluar dari dalam pintu batu terbuka penuh. Ini menyebabkan mata kelompok Xiaoyan menyipit. Mereka dengan cepat mundur 2 langkah dan doki di dalam tubuh mereka juga dengan cepat mulai beredar. Mereka siap untuk campur tangan dalam situasi tak terduga yang tiba-tiba. Cahaya perlahan melemah dan mata semua orang sekali lagi terbuka. Di balik pintu batu itu, bukanlah ruangan batu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya itu adalah hutan-hutan kuno yang seluruhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Wah, dibandingkan dengan bahan obat di sini, 10.000 pegunungan obat milikku benar-benar bukan apa-apa. Ucap Xiongzhan melihat pada banyak bahan obat yang sangat langka di dunia luar saat ini. Wajahnya benar-benar tercengang. Wow, ini tempat yang bagus. Mata Xian tampaknya memiliki bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya di depannya saat ini. Dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tanpa bisa dikendalikan. Setelah itu dia meraih beberapa ganoderma dengan energi yang sangat kaya dan meraihnya. Dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiaoyan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakannya ini. Ayo pergi dan temukan buah bayi jiwa terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Segera kelompok dokter peri kecil mengangguk. Setelah itu dia melirik Xian yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat dan menolak untuk bergerak naik. Selanjutnya mereka mengikuti Xiaoyan dan masuk ke hutan kuno ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.